Om Swastiastu. Selamat petang pemirsa, senang sekali saya Galuh Praba bisa kembali menyapa dalam program Wacana Publik yang hadir setiap hari Jumat di TVRI Bali. Kali ini ada satu tema menarik yang akan kita diskusikan bersama terkait dengan cerdas deteksi kanker payudara pada masa pandemi COVID-19. Kemudian menjadi pertanyaan kenapa kanker payudara yang perlu kita waspadai bersama di antara sekian banyak jenis kanker yang kita ketahui. Nanti kita akan tanyakan bersama dengan dua orang narasumber yang sudah hadir di studio pada petang hari ini. Saya akan perkenalkan, yang pertama sudah hadir di samping saya Dr. Nigusti Agung Ayu Manik Yuniawati Wetan, SPBK ONG. Beliau adalah dokter spesialis onkologi. Selamat datang, Dok. Selamat sore. Selamat sore, dan juga di sampingnya hadir pula Ibu Tu Aditya Perdana. Dia adalah staf Pengmas Pengabdian Masyarakat ya dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, tepatnya dari organisasi Kompak. Ya, benar. Kompak ini apa? Nanti saya tanya deh langsung sama Aditya. Jadi kita akan segera mulai saja diskusi kita terkait dengan cerdas deteksi kanker payudara pada masa pandemi COVID-19. Saya langsung penasaran sama Kompak ini karena Aditya masih muda, tapi kita bicara soal kanker ya. Saya langsung ke Kompaknya dulu deh. Sebenarnya Kompak ini apa sih? Oke, izin menjawab ya. Jadi Kompak itu adalah singkatan dari Komunitas Mahasiswa Peduli Kanker. Jadi Kompak adalah salah satu organisasi badan semi otonom yang ada di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Nah, Kompak inilah organisasi yang peduli tentang upaya bagaimana pencegahan kanker yang ada di masyarakat. Dalam hal ini, Kompak itu berupaya untuk menurunkan angka morbiditas, yaitu prevalensi populasi manusia yang terjangkit kanker, dan menurunkan angka mortalitas, yaitu angka kematian akibat dari namanya kanker itu sendiri. Dengan jalan yaitu pemberian edukasi kepada masyarakat, kemudian juga memberikan suatu sosialisasi, baik itu berupa poster ataupun video edukasi, dan yang terpenting adalah bagaimana menumbuhkan wawasan atau pengetahuan bagi masyarakat untuk mampu mencegah kanker dan juga screening, yaitu deteksi dini kanker. Seperti berat itu. Ya tugasnya ya. Mahasiswa sekarang berat-berat tugasnya ternyata. Nah, ini menarik karena kanker ini kan bukan penyakit main-main ya. Penyakit yang mengancam, bahkan jumlahnya nanti boleh dikoreksi banyak sekali di Indonesia. Nah, terkait dengan apa yang kita bahas pada petang hari ini adalah kanker payudara. Saya mau tanya dulu deh nih Aditya sebagai anggota Kompak. Kenapa sih kok kita harus fokus dengan kanker payudara ini dibandingkan dengan kanker lainnya? Bukan berarti yang lain tidak penting ya, tapi kenapa kita kemudian mengangkat tema ini pada malam hari ini? Baik, terima kasih. Saya izin menjawab ya. Jadi kenapa kita hari ini topiknya itu kanker payudara? Tentunya ini tidak serta-merta tanpa alasan ya. Kita beranjak dari namanya data-data, baik itu dari WHO, World Health Organization, pada tahun 2020, yaitu secara global ya, kita ketahui kanker payudara pada tahun 2020 itu mencapai angkanya 2,3 juta jiwa yang didiagnosa ya, khususnya di gender perempuan yang terkena kanker payudara. Dan sekitar 685.000 itu dia mengalami kematian akibat dari kanker payudara ya, mohon maaf. Kemudian kalau kita beranjak kasusnya itu di Bali khususnya, ada data dari BKOW, yaitu Badan Kerjasama Organisasi Wanita. Pada tahun 2020 itu sekitar ada penambahan kasus kanker payudara, yaitu sebanyak 261 kasus. Yang artinya di masa pandemi ini, kita jangan hanya fokus pada penyakit pandemi ini, artinya COVID saja. Ya, tapi kita harus aware juga, ternyata kanker lo juga meningkat. Khususnya yang pertama itu, kematian pertama itu akibat dari kanker payudara. Ironisnya angkanya sampai 200 ya? 200 ya, itu lumayan tinggi. Angka yang sangat tinggi kalau bagi saya. Saya nggak tahu ini termasuk normal atau nggak, saya tanya ke dokternya langsung deh. Ini tinggi nggak namanya nih dok? 200 loh dok? Jadi kalau kita lihat dulu, yang paling top itu adalah kanker leher rahim. Dulu ya? Dulu. Oke. Untuk yang wanita ya. Kemudian seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, ditemukan penyebabnya, kemudian ditemukan vaksinnya, maka kanker leher rahim itu turun. Nah, cuman kalau di kita kanker leher rahim masih lumayan tinggi, mungkin karena vaksinnya agak mahal. Tapi kalau dibandingkan nanti sama biaya pengobatan kalau kena kanker, itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Vaksin ini ya? Iya, sebenarnya. Iya. Jadi ya kanker payudara ya sampai sekarang menjadi nomor 1 di seluruh dunia termasuk di Indonesia, ya salah satunya karena penyebabnya tidak diketahui. Menarik tadi karena dokter sempat singgung pada wanita ya. Emang ini juga ada pada pria? Ada, cuman 1:100.
Ya, lebih sedikit memang pada pria. Kalau pada pria itu biasanya menurun. Oke. Tapi mungkin terjadi ya. Yeah. Kembali lagi ke kanker payudara itu sendiri deh, sebelum kita jauh ngobrol kemana-mana nanti jadinya. Kita tanya dulu nih, kanker payudaranya ini sebetulnya apa gitu kan? Maksudnya yang tergolong kanker payudara itu seperti apa sih sebetulnya? Oke. Yang pertama saya kasih pengertian dulu tentang tumor sama kanker ya. Betul. Oke. Karena banyak yang bingung ya? Ya, banyak yang bingung. Pasien juga kadang-kadang saya menderita kanker ganas, Dok, gitu. Ya udah, kalau udah kanker itu ya udah ganas memang ya gitu ya. Atau jadi baru didiagnosa tumor gitu, langsung lari tidak mau berobat, takut. Padahal tumor itu ada jinak, ada ganas. Tumor itulah semua benjolan yang tidak normal. Contohnya kalau Galuh kejedot, benjol gitu, itu juga tumor. Bahasa Latinnya. Ya, bahasa dokternya Latin, ya. Tapi tumor itu ada jinak dan ganas. Yang ganas itu namanya kanker. Gitu. Jadi itu baru tumor dan kanker. Kemudian kalau kanker payudara ini kanker payudara itu kan terdiri dari kelenjar payudara yang akan menghasilkan ASI gitu ya. Dan jaringan pengikat ya, ada lemaknya, ada jaringan ikatnya di sana. Jadi kalau kanker payudara sebenarnya khusus berasal dari kelenjar payudaranya itu aja. Itu pengertian kanker payudara. Jadi sekitar area payudara wanita ya, dan juga laki-laki. Meskipun jumlahnya tidak banyak. Saya kembali lagi ke Aditya deh, karena tadi saya lihat jaketnya ini ada lambang kepitingnya. Aneh ya? Karena kan padahal ini fokusnya kanker. Apa hubungannya sama kepiting ini? Oke, saya izin jawab ya. Jadi komunitas mahasiswa peduli kanker atau disingkat KOMPA itu memiliki logo ya, identitasnya identik dengan kepiting. Nah sebenarnya kita di KOMPA itu ada 3 logo yang kita pakai. Lingkaran, kepiting, dan juga bintang. Yang pertama saya bahas dulu lingkaran. Lingkaran itu kan dia adalah garis yang utuh ya, tidak terputus-putus, solid. Itu artinya melambangkan keharmonisan, dan KOMPA itu tidak berhenti, tidak putus-putus dalam memberikan edukasi, bimbingan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua itulah kepiting ya. Kepiting dalam bahasa Inggris itu cancer. Jadi kita kanker itu ibaratkan kepiting, yang dimana sekali tercapit kita sulit untuk terlepas. Jadi kanker pun begitu ya. Sekali kita terkena kanker itu sulit, memerlukan treatment yang lama, sampai 5 tahun lebih bahkan untuk terbebas dari kanker itu. Dan terakhir adalah bintang, yang dimana komunitas mahasiswa peduli kanker itu berlandaskan sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Baik, menarik dan sangat mulia. Dan kita juga ingin tahu nih, sebelum saya dengar tadi pengobatannya begitu lama, kemudian ada banyak tahapan yang harus kita hadapi jika kita terkena kanker ini, baik tumor jinak maupun tumor ganas, tentu treatmentnya berbeda begitu ya. Sebelum kita ke sana, mungkin kita harus tahu dulu ya gejala kanker itu seperti apa saja, karena saya dengar tadi pada saat off air kita dengar cerita pasien tuh datangnya pada saat sudah ganas baru datang ke rumah sakit begitu. Jadi sudah lanjut lagi ya? Salah lah ya. Jadi gejalanya ini seperti apa, Dok? Supaya kita bisa ke Aditya. Boleh. Ya, mungkin saya jawab dulu sebentar. Silakan Aditya sudah mendapatkan ini mandat. Jadi saya ngambil dari CDC ya, Center for Disease and Control, yang dimana itu adalah badan pengendalian dan pencegahan penyakit di Amerika. Kalau kita bicara gejala kanker, khususnya kanker payudara di sini ya, tentunya ada sebesar 7 gejala sebenarnya untuk kanker payudara. Yang pertama adalah tentunya kita bisa melihat adanya benjolan, ya benjolan pada area payudara dan juga ketiak. Kemudian yang kedua kita bisa melihat adanya penebalan atau pembengkakan. Ya pada area payudara kita mulai dari puting ya dan sekitarnya. Kemudian yang ketiga mulai muncul namanya kemerahan atau kulit mengelupas, khususnya pada kulit payudara sampai puting itu. Yang keempat adalah ketika kita tekan area payudara itu kan ada rasa nyeri dan sakit yang berlebihan. Yang selanjutnya adalah kita ketahui bersama kalau kanker payudara stadium lanjut itu ketika kita tekan ya atau cubit itu akan mengeluarkan suatu namanya zat cairan yang abnormal, yang tidak normal. Artinya bukan cairan susu ya, ASI. Itu bisa darah ataupun nanah, tergantung tingkat keparahan dari kanker itu sendiri. Dan yang terakhir adalah
tentunya berubah ukuran bentuk dari payudara itu sendiri. Mungkin seperti itu. Jadi ada 7 gejala yang bisa kita gunakan sebagai acuan begitu ya. Ciri-ciri ini mencurigakan dan patut untuk diperiksakan ke dokter. Biasanya gejala ini muncul satu-satu atau berbarengan? Kalau gejala itu tergantung orangnya ya, daya tahan tubuh, imunitas tubuhnya. Biasanya tuh satu-satu dari stadium yang paling awal ya sampai stadium lanjut. Tapi ini kita ketahui bersama, perlu namanya kita langkah sadari. Apa itu? Periksa payudara sendiri. Oke, ditahan sampai sadari. Kita akan lanjut di segmen berikutnya. Tentu pemirsa juga penasaran seperti apa sadari itu harus kita lakukan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Wacana Publik. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Rasanya kami kembali lagi menemani Anda tentunya di acara yang sudah ditunggu oleh masyarakat Bali pastinya, yaitu Bintang Pop Bali 2022. Yeay. Ganggu aja nih, lagi asin-asin dalam juga. TV analog, gambar dan suaranya gak jelas. Ini dia, sudah saatnya kita nonton TV digital. Gambar dan suaranya mantap. Pilihan programnya juga banyak loh. TV digital emang canggih kan? TV digital dari Kominfo. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Anda kembali lagi bersama kami di Wacana Publik. Kita masih membahas tentang cara cerdas untuk mendeteksi kanker payudara pada masa pandemi COVID-19. Salah satunya tadi disampaikan oleh Aditya. Kita juga masih ada Dr. Manik di sini bersama untuk menanyakan yang kita terputus tadi, yakni adalah cara untuk melakukan deteksi dini, yakni sadari. Namun sebelumnya saya undang dulu ya pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon 0361237706. Jika ada dari pemirsa di rumah yang ingin bertanya mungkin atau berdiskusi, beropini terkait dengan tema kita pada malam hari ini, sekali lagi tentang kanker payudara di masa pandemi COVID-19. Saya kembali lagi ke Aditya. Aditya tadi sempat singgung soal sadari. Iya. Jadi ini adalah cara untuk mendeteksi dini dari tujuh ciri-ciri ya, gejala yang timbul ya dari kanker payudara ini. Apa sih sadari itu? Oke, saya jawab ya. Jadi sadari itu kepanjangannya adalah untuk sadari adalah periksa payudara sendiri. Nah sesungguhnya itu bisa kita lakukan karena ini berkaitan tanpa ke dokter ya. Karena sadari itu bisa dilakukan di mana saja, di rumah juga bisa. Ya. Sadari itu alangkah baiknya kita lakukan untuk wanita ya, sebulan sekali. Dan efektifnya itu adalah 10 hari setelah fase menstruasi. Nah, terus apa sih yang kita lakukan untuk deteksi dini kanker menggunakan sadari? Ada 5 langkah gitu ya, secara umum ya. Itu saya ambilnya dari Kemenkes RI ya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2016. Itu tertata di sana juga tercantum. Yang pertama itu untuk sadari kita bisa memposisikan berdiri tegak dulu di depan cermin ya. Berdiri tegak di depan cermin, kemudian tangan lurus ke bawah keduanya dan amatilah ya area payudara kita yang kanan dan kiri apakah terdapat namanya perubahan bentuk. Kemudian apakah ada benjolan ataupun ada namanya kulit yang terkelupas. Kemudian langkah kedua itu adalah kita namanya mengangkat kedua lengan ke atas ya. Contohin aja nggak? Boleh, keluar ke atas. Kemudian siku kita tekuk gitu ya. Ditekuk ke belakang? Ya, ke belakang, taruh di belakang kepala. Kemudian kita bisa namanya mendorong siku ke depan dan ke belakang.
Nah, ini tujuannya untuk melihat bagaimana bentuk dari payudara kita. Apakah ada namanya benjolan, lebih jelas ya, ataupun ada perubahan ukuran, itu lebih jelasnya. Kemudian yang ketiga, kita bisa namanya menaruh tangan di pinggul kita, ya. Kemudian kita mencondongkan dada ke depan, nah mengencangkan ke depan, didorong ya. Nah ini kita lebih jelas melihat payudara kita menegang ya ototnya, itu lebih jelas strukturnya bagaimana, adakah benjolan ataupun juga ada namanya suatu luka, kalaupun itu terlihat. Ya. Selanjutnya itu kita bisa namanya mengangkat tangan kiri ya, tangan kiri diangkat, kemudian kita bisa namanya ditekukkan sikunya, ditaruh di bawah belakang kepala, dan tangan kanan kita bisa nanti untuk melihat meraba ya, apakah ada rasa sakit di payudara itu. Kemudian juga kita mencubitnya sedikit untuk mengetahui apakah ada namanya cairan yang tidak normal yang keluar. Sebagai contoh, misalkan kita lakukan hal ini, ya langkah kelima, kita cubit, keluar darah ataupun keluar nanah, itu kemungkinan besar kita harus periksakan ke dokter segera. Itu ditakuti atau dikhawatirkan sebagai gejala-gejala dari kanker payudara. Kanker payudara. Itu sadari yang bisa kita lakukan di rumah dengan sangat mudah ya. Sangat mudah. Kalau dilakukan di luar 10 hari setelah datang bulan, apakah hasilnya akan berbeda atau tidak akurat? Karena tadi kan alangkah baiknya dilakukan 10 hari setelah masa menstruasi gitu ya. Gimana tuh? Mungkin saya jawab dulu sebentar, boleh, nanti dokter bisa menambah. Siap. Ya pada umumnya kenapa tidak dilakukan misalkan pada saat menstruasi ataupun sebulan? Mungkin ditahan dulu ya jawabannya karena kita ada penelpon yang masuk petang hari ini. Saya sapa terlebih dahulu. Om Swastiastu, selamat petang. Halo, selamat malam. Sudah terhubung bersama kami di ujung sana. Dengan siapa di mana? Ya, selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa di manakah? Jadi perkenalkan, saya Yofilia dari Denpasar, Makassar. Makassar. Iya. Silakan Kak untuk informasi pertanyaannya. Saya izin bertanya, kalau misalnya benjolan di payudara itu sudah diangkat, apakah bisa muncul kembali, dokter? Terima kasih. Itu saja. Baik, terima kasih banyak. Yofilia dari Makassar, mungkin lagi liburan di Denpasar ya. Pertanyaannya singkat, padat, dan jelas, namun mungkin banyak juga yang bertanya demikian. Sebelum kita tanya sambung ke Aditya masalah yang menstruasi tadi, saya mungkin jawab dulu pertanyaan dari Yofilia supaya nggak kelupaan nih kita. Dok, boleh dong dok diberikan pencerahan. Yosilia nggih. Yosilia ya. Okay. Ini masih connect atau sudah terputus? Sudah terputus kayaknya dok. Maaf ya. Jadi sebenarnya yang perlu ditanya adalah benjolannya itu hasilnya tumor jinak atau tumor ganas. Itu ya. Ada dua beda ya manajemennya. Kemudian kalau pun dia tumor jinak, kemungkinan muncul lagi iya. Ya, karena penyebab pasti, balik lagi saya bilang penyebab pasti dari munculnya tumor atau benjolan itu kita tidak tahu. Yang kita tahu hanyalah faktor risiko. Nah, jadi selama masih punya payudara, ya risiko muncul benjolan lagi ya ada. Gitu. Makanya biasanya kalau ada pasien dengan keluhan benjolan pada payudara, kami melakukan USG dulu, USG dulu untuk melihat apakah ada benjolan tempat lain yang tidak bisa kita raba. Yang bisa kita raba biasanya ukurannya paling kecil 0,5 senti. Gitu ya. Kalau payudaranya besar, gitu ya. Di sini saya bukan ngomong jorok ya. Kalau cupnya itu besar itu kan akan makin susah. Kalau cupnya kecil kayak tutup gelas gitu kan, benjolan kecil aja akan kelihatan. Ya itu. Jadi seperti itu. Jadi ternyata ukuran itu pun juga mempengaruhi. Bagaimana kita mampu melihat ya, apakah ada benjolan atau tidak. Saya koreksi sedikit yang tadi jawabannya Adit. Jadi sebenarnya sadari itu adalah bagaimana supaya perempuan itu sadar akan payudaranya. Jadi dia yang tahu perubahan pada payudaranya ya, ada perubahan warna, ada benjolan atau mengeras atau apa. Jangan sampai nanti pasiennya kadang-kadang bilang, dok saya habis ke tukang pijat nih, tukang pijat saya bilang ada benjolan. Nah, kok pasiennya tidak tahu gitu ya. Jadi itu yang jadi dia harus tahu, harus aware ya. Gitu. Jangan sampai orang lain yang tahu duluan. Kita kadang-kadang ya itu kadang-kadang keluhannya juga tidak ada benjolan dokter gitu. Cuman bengkak aja. Ternyata benjolannya itu sudah full payudaranya gitu. Jadi
ya itu yang dikatakan tadi, sadari, lihat bentuknya, diangkat, nanti akan kalau dia ada sesuatu dia akan ada yang tertinggal kah, atau ada yang kenceng satu gitu, biasanya. Oke, ini menarik ya. Artinya sadari tadi kita sudah sampai di sana. Sekalian mungkin dijawab dok soal yang tadi, sadari ini kalau kita lakukan di luar masa 10 hari jelang menstruasi seperti apa? Oke, kita tahu kalau pada saat mens itu kan payudara biasanya lebih bengkak nih. Jadi biasanya akan lebih susah, lebih susah itu. Sehingga dicarilah 10 hari setelah itu agar lebih mudah melihat kondisi payudara kita ya. Oke, terima kasih tadi yang sudah bergabung lewat telepon, Yosilia, untuk pertanyaannya. Mudah-mudahan terjawab ya, dan mudah-mudahan tidak parah kondisinya ya jika memang dia yang sedang mengidap kanker saat ini. Kita lanjut lagi ke diskusi kita. Saya ingin ke dokter lagi dok, karena tadi sempat bicara soal cara untuk menyadari dari kanker payudara ini sendiri. Salah satunya adalah sadari. Itu saja cukup ya? Itu sadari itu adalah bagaimana perempuan itu menyadari kondisi payudaranya. Jadi dengan adanya sadari biasanya ya memang tidak tidak kecil-kecil amat yang datang ya. Memang tapi ya lumayan lah dibandingkan nanti datangnya sudah borok, itu dokternya sebenarnya juga geleng-geleng kepala ya, ini mau diapa gitu. Mau diapain? Ya itu sebenarnya ya. Jadi pengobatannya akan lebih kompleks biasanya kalau sudah besar. Oke, supaya kita semakin sadar dan aware tentang kanker payudara ini begitu, mungkin kita juga harus tahu apa yang akan terjadi gitu jika kita kemudian mudah-mudahan sih enggak ya terkena kanker ini gitu. Sehingga kalau kita tahu akibatnya gitu kan biasanya kita lebih takut ya, sehingga lebih waspada. Mungkin bisa dok diberikan gambarannya tuh, jangan ngeri-ngeri banget ya dok. Kanker itu berbeda dengan penyakit yang lain, contohnya COVID ya Pak, pandemi COVID itu kan kita terinfeksi virus. Kalau kanker itu berasal dari sel tubuh kita sendiri. Ya makanya kenapa itu akan lebih susah, karena dianggap itu kayak musuh dalam selimut. Jadi sel pertahanan tubuh kita pertamanya nganggap itu teman. Kalau dia lolos, muncullah itu kanker. Gitu ya. Jadi semua orang itu sebenarnya lahir dengan sel anti kanker dan sel yang pemacu kanker. Itu harus seimbang. Jadi kita memang punya itu. Punya. Makanya setiap orang itu beresiko. Setiap orang beresiko munculnya kanker. Jadi sudah disinggung juga kalau kanker atau tumor ganas itu dia bisa kemana-mana, seperti si cancer, si kepiting, dia bisa kemana-mana. Nah, itu kalau kanker payudara bisa ke payudara sebelah, bisa ke paru-paru, bisa ke otak, ke tulang, gitu, ke hati. Nah, itu dengan berbagai keluhannya. Gitu. Oke. Dan ketika kita terkena kanker payudara, maka cara kerja gitu ya, tubuh kita tentu akan berkurang, artinya karena penyakit ini gitu. Apa yang akan terjadi gitu dok? Jadi ini sebenarnya apa ya saya bilang, jadi pengobatan kanker itu tidak seragam ya, kayak seragam SMA putih abu-abu gitu semua. Jadi kalau kanker atau kalau pilek obatnya ini gitu ya? Itu ya, enggak, apapun makanannya minumnya itu kan gitu. Jadi kalau kanker payudara itu ya itu kayak kita, kanker itu kayak benih ya. Jadi masing-masing pasien itu akan beda-beda. Apakah sama pengobatannya, apakah pasti dia akan dalam 1 atau 2 tahun akan naik stadiumnya, belum tentu. Itu tergantung tubuhnya masing-masing, gitu. Tergantung benihnya juga. Kebetulan ada telepon yang masuk dok, kita sambung langsung. Selamat malam, Om Swastiastu. Malam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Putu Satya di Denpasar. Silakan pertanyaannya. Mungkin terkait dengan metode deteksi sadari tadi ya. Tadi kan katanya sadari itu untuk langkah deteksi dini pada wanita. Kalau untuk pria apakah cara deteksinya sama ya? Oke. Kemudian satu lagi untuk kanker payudara sendiri, kalau pada pria apakah lebih mudah atau lebih sulit dideteksi ya? Atau mungkin ada gejala tertentu? Baik. Itu saja? Baik. Terima kasih. Terima kasih Putu Sadia di Denpasar. Menarik pertanyaannya ya. Ternyata ada juga yang takut. Laki-laki yang takut nih, gimana nih dok? Kalau laki-laki bedanya, biasanya pada laki-laki itu menurun, itu yang biasanya. Jadi kalau ada riwayat keluarga laki-laki, biasanya kita keluarganya laki-laki lebih kita
anjurkan screening lebih awal. Nah, gitu. Jadi kanker itu kan ada yang menurun, ada yang sporadik itu tidak ada riwayat kanker atau apapun keluarganya, tapi dia kena gitu maksudnya. Jadi kalau pada laki-laki juga sama, tapi tidak ada mens. Biasanya kalau pada laki-laki biasanya keluhan yang paling sering itu adalah benjolan dan tidak nyeri. Nah, itu ya. Itulah kenapa pasien itu biasanya datangnya sudah stadium lanjut, karena selalu alasannya tidak sakit dokter gitu ya, tidak sakit. Cuman benjol biasa, cuma nih, benjol dok, gitu kali ya. Atau mengeras. Nah, kadang-kadang ya mereka juga ke alternatif kalau sudah sampai muncul luka, katanya oh ini penyakitnya sudah keluar. Padahal secara medis itu stadiumnya sudah naik. Jadi kita memang agak kalah di sini nih, karena saya juga tidak tahu ya. Ada kepercayaan, beberapa kepercayaan, contohnya jangan operasi, kalau operasi nanti mati gitu ya. Banyak seperti itu ya, atau itu bukan penyakit medis. jadi memang ya. memang susah ya. Tapi sekarang ya tidak tahu ya, kalau dilihat data dunia sebenarnya jumlah pasien kanker di luar sana itu jauh lebih banyak ya, di luar sana, di negara maju dibandingkan di kita. Sayangnya mereka stadium 0, stadium 1. Stadium 0 Artinya itu berarti diketahui dari awal gitu ya? Karena screeningnya bagus. Jadi kalau screening itu ya pemeriksaannya rutin, berkala, meskipun tidak ada gejala. Sedangkan di kita, kalau nggak yang sudah besar, sudah ulkus atau sudah tidak bisa jalan, baru datang itu ya. Itu yang agak berbeda. Sayang sekali ya. Sayang sekali, kita juga harus jeda dulu nih dok. Kita akan sambung lagi nanti, pemirsa di rumah yang penasaran jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali usai jeda berikut ini, tetap di Wacana Publik. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Hai Healthies. Saat ini vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun telah dimulai. Ayah dan bunda bisa langsung menemani anak tercinta untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Vaksinasi untuk anak bisa ayah dan bunda dapatkan di puskesmas, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat lainnya. Segera ajak putra dan putri kita untuk vaksinasi, dan ciptakan keluarga yang bebas dari COVID-19. Kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Terima kasih Anda masih bersama kami di Wacana Publik. Kita langsung sambung perbincangan kita tadi. Saya ke Dr. Manik dulu sekali lagi sebelum ke Aditya, terkait dengan tadi sempat disinggung oleh Dr. Manik, ternyata banyak pasien yang lebih cenderung ke alternatif untuk melakukan pengobatan, kemudian juga banyak yang berpikir bahwa ini bukan penyakit medis, begitu ya dok ya. Artinya ini kesadaran masyarakat untuk menyikapi yang namanya kanker payudara masih kurang, atau seperti apa dok pandangan dokter sendiri? Takut biasanya, takut. Ya siapa sih tidak takut nih? Makanya kalau pasiennya, ya kita juga itu kayak berita buruk, kayak kena apa ya namanya, kena bom di siang bolong katanya. Ya jadi kita biasanya memang sih untuk memberitahu pelan-pelan agar pasien tuh ngerti bahwa ini adalah kanker. Tapi kanker itu kalau stadium dini itu masih bisa diobati. Baik, ini kayak telepon sudah ada yang masuk dong. Maaf saya potong sebentar. Selamat malam, dengan siapa di mana? Selamat malam Bu. Iya, dengan siapa di mana Pak? Saya itu Eka Darsana di Bangli. Eka Darsana Pak Nge? Yes. Silakan Pak Eka. Yes. Saya mau tanya, istri saya kan udah pengobatan gitu, dioperasi. Masalah makannya apa saja yang bisa dimakan Bu? Dok.
Itu saja Pak. Langsung dijawab nih. Waduh, ngeri ya. Gimana Dok? Ada lagi nggak Pak pertanyaannya Pak? Mungkin biar kita sekalian jawab nanti. Itu saja ya. Cuma itu saja. Terima kasih. Sukses sama Pak Eka, semoga lekas pulih untuk sang istri tercinta. Gimana Ibu? Sebenarnya kalau diet itu ada beberapa jenis kanker. Jadi kanker payudara itu tidak seragam seperti saya bilang lagi. Kanker payudara itu kayak mobil, itu ada macam-macam speknya ya. Nah ini kanker payudara juga ada yang hormon positif, ada yang HER2 positif, ada yang tiga-tiganya negatif. Itu mungkin perlakuannya akan berbeda. Tapi secara garis besar pada pasien-pasien kanker kita minta berat badannya tidak boleh lebih, terutama pada yang sudah menopause. Tidak boleh lebih? Karena sebenarnya salah satu yang dijadikan momok itu kan adalah hormon estrogen. Hormon estrogen itu berasal dari kolesterol. Kolesterol itu sendiri biasanya kalau yang sudah tidak mens alias menopause itu berasal dari lemak, jaringan lemak yang diubah menjadi hormon tersebut. Artinya kita harus mengontrol kolesterol itu sendiri. Berarti makanannya yang harus kita makan adalah yang bisa mengatur kolesterol kita ya. Saya tidak akan strict bilang tidak boleh makan sate, tidak boleh makan babi guling modelnya. Aduh, sedih. Sesekali dijawab lagi. Sesekali boleh, tapi jangan sampai makannya 3 kali sehari gitu kan. Ya, jadi segala sesuatu yang yang berlebihan itu juga tidak baik. Misal hanya makan buah saja. Buah itu nutrisinya tidak akan tercukupi juga. Nah, seperti itu sebenarnya. Sehat dan seimbang. Baik, sudah terjawab ya Pak Eka? Terima kasih Pak Eka di Bangli. Mudah-mudahan artinya intinya adalah tetap dijaga makanannya agar tetap seimbang. Jangan berlebihan untuk makanan-makanan godaan itu tadi. Karena sekali lagi kan ingin agar umur kita panjang ya dan bisa bersama dengan keluarga. Kembali lagi. Panjang dan sehat. Baik. Dok, saya mungkin ke Aditya deh karena tadi sudah cukup rasanya penjelasan dari dokter. Kita ke Aditya terkait dengan kasus ini, artinya kanker payudara ini. Kalau dari Kompak sendiri, tepatnya Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sendiri, menyikapinya seperti apa sih? Artinya apa gerakan-gerakan yang dilakukan begitu untuk tadi visi misinya kan berat tuh kayaknya. Oke, saya jawab ya Kak. Silakan. Baik, untuk Kompak, Komunitas Mahasiswa Peduli Kanker itu ada namanya Departemen Pengabdian Masyarakat. Jadi Departemen Pengabdian Masyarakat itu bagaimana kita merealisasikan visi Kompak. Baik, sampai di pengabdian masyarakat dulu ya Aditya, karena ada yang telepon lagi nih rupanya. Selamat malam. Selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Perkenalkan, Siska dari Timur. Kurang jelas Kak, boleh sekali lagi? Siska? Ya. Siska, silakan Siska. Izin bertanya, apakah seorang ibu yang terkena kanker payudara itu boleh memberikan ASI kepada bayinya ya? ASI. Ya, itu saja ya. Terima kasih banyak. Pertanyaannya singkat, jelas, dan padat. Aditya atau dokternya yang jawab? Putus. Yang agak bingung saya ini pasiennya kanker payudara, punya bayi. Dia sudah sudah menjalani pengobatan, kemudian hamil atau hamil plus sedang kanker payudara. Nah, itu yang tanda tanya ya. Jadi kalau dia sudah menjalani pengobatan, kemudian hamil, menyusui sih sah-sah aja. Tapi kalau dia punya anak plus kanker payudara, biasanya tidak kita sarankan menyusui karena kita akan maju pengobatan berikutnya. Seperti gitu ya, kemo mungkin dan lain-lain. Ya, jadi itu kan dilihat dulu jenis-jenis pengobatan itu yang mana. Jadi kalau menyusunya mungkin pakai formula dulu kalau memang seperti itu kan. Ya, demi kesehatan ibunya juga gitu kan ya. Baik, terima kasih Dok. Aditya, disambung lagi tadi untuk Kompak sendiri ada Departemen Pengabdian Masyarakat. Apa itu? Jadi Departemen Pengabdian Masyarakat itulah satu departemen yang dimana dia merealisasikan visi Kompak, yaitu membangun kesadaran di masyarakat secara umum tentang bagaimana kita membangun suatu pengetahuan ya untuk mencegah kanker dan mendeteksi dini kanker. Salah satu prokernya itu adalah Grebek Desa. Jadi di Grebek Desa itu adalah sesuai katanya grebek ya. Kita menggerebek atau menggeledah ya, mencari desa-desa di Bali khususnya
yang memiliki namanya data atau kasus ya prevalensi kanker yang tinggi, khususnya kanker payudara. Jadi di Gerbek Desa itu sendiri adalah program kerja tahunan yang diadakan setiap tahun. Bagaimana kita memilih salah satu desa ya dari data yang ada terkait dengan kanker payudara itu. Di desa itu kita memberikan namanya penyuluhan. Ya, penyuluhan itu berupa pemberian materi ya tentang bagaimana mencegah kanker payudara, kiat-kiat hidup sehat, dan juga deteksi dininya seperti apa, itu dipraktekkan di sana. Selain itu kita juga melakukan penelitian, memberikan kuesioner kepada masyarakat apakah angka atau kasus di kanker payudara itu di desa itu adalah meningkat ataupun rendah, dan juga bagaimana pengetahuan masyarakat itu sendiri tentang kanker, seperti itu. Ada kendala tidak sih selama melakukan Gerbek Desa ini? Karena kan kita akan berhadapan dengan beragam orang, dengan beragam profesi yang tentunya pemikirannya berbeda-beda ya. Ada kendala tidak sih Aditya? Tentunya ada kendala pastinya ya, setiap ada kegiatan tidak serta-merta itu mulus ya, semulus jalan tol ya gitu ya. Yang pastinya dalam Gerbek Desa itu kendalanya adalah pertama kita ketahui bersama anggota kompak itu terdiri dari berbagai macam mahasiswa di berbagai daerah, bukan hanya daerah Bali saja ya. Jadi untuk kita Gerbek Desa tentunya yang pertama kendala di komunikasi, karena kita terjun langsung ke masyarakat, berbicara, berkomunikasi dengan masyarakat menggunakan tentunya masyarakat Bali itu kan umumnya menggunakan bahasa Bali ya. Jadi kendala bahasa, kendala bahasa ya, kita pertama misalnya. ya. Saya stop sampai kendala bahasa dulu ya Aditya. Kita sambung lagi. Ramai rupanya yang ingin bertanya malam hari ini. Silakan, selamat malam, dengan siapa di mana? Dengan Dimas dari Denpasar. Silakan Dimas. Saya izin bertanya, apakah jika ibu yang sedang menyusui itu air susunya itu berpotensi untuk menyebabkan kanker ya kepada anaknya atau tidak? Menularkan artinya? Iya, menularkan kanker. Oke, itu saja? Itu saja. Terima kasih Dimas. Terima kasih. Maaf? Ibunya kanker nggak? Ibunya kanker? Iya, ibunya kanker. Ibunya kanker. Pengobatannya sudah selesai? Belum, masih menjalani kanker seperti itu. Oh. Oke, terima kasih Terima Dimas. kasih. Oke. Konsultasi online ini ya namanya Dok ya. Nggih. Jadi ini memang salah satu yang lumayan nggih. Terjadi. Iya, kanker payudara pada kehamilan disebut ya. Jadi kadang-kadang pasien tuh ngotot ini adalah apa sih namanya itu? Gumpalan air susu. Jadi biasanya sebenarnya kalau orang hamil itu yang dirawat bukan cuma kehamilannya aja, susunya juga. Kan susunya tuh fisiologis gitu ya, susunya itu akan mempersiapkan munculnya ASI gitu ya. Jadi dia harus tahu dulu gitu ya. Jangan sampai nanti oh ini gumpalan air susu, ternyata itu kanker gitu ya. Kalau pada kasusnya Bapak Dimas tadi, balik lagi seperti yang saya katakan, kalau sedang pengobatan sebaiknya tidak usah dikasih. Tapi ini sudah terdiagnosa kanker ya. Kanker itu terdiagnosa dengan pemeriksaan patologi ya. Jadi tidak ada kita lihat walaupun ulkus borok ya, segede gajah gitu, kita tidak akan bilang itu kanker. Kita bilang itu adalah borok curiga ganas. Jadi sampai ada hasil biopsi patologi yang menyatakan bahwa itu benar-benar kanker gitu. Baik, jadi ternyata ada banyak hal yang harus diperhatikan dan penting itu dia konsultasi ke dokter. Jadi jangan disimpan di rumah masalah-masalah itu, apalagi dibawa ke alternatif karena ujung-ujungnya ke dokter kan rugi ya Dok ya. Oke, jangan kemana-mana dulu, kita akan sambung lagi perbincangan kita di segmen keempat. Ini adalah segmen terakhir. Jadi kalau penasaran jangan kemana-mana, tetap di Wacana Publik. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Kanan dikit, kanan dikit. Geser lagi, geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso.
Tidak terasa kita masuk di segmen keempat. Ini adalah segmen terakhir perjumpaan kita di Wacana Publik. Tadi sudah banyak yang bergabung lewat line telepon. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan yang memang sedang berjuang begitu ya menghadapi kanker ini dapat segera pulih dengan cara yang tercepat. Saya doakan bersama-sama. Kita sambung lagi karena rupa-rupanya masih ada satu yang belum kita ketahui tadi. Bagaimana caranya kemudian kalau kita sudah tahu cara deteksi, cara bagaimana kita tahu kalau ada hal yang berbeda di payudara kita begitu, bagaimana cara kita mencegah jangan sampai deh ada yang namanya benjolan itu dan lain sebagainya. Meskipun tadi dokter sendiri sih di awal sudah menyampaikan ya bahwa sebenarnya penyebab dari kanker payudara ini masih belum jelas sampai saat ini. Jadi nah, cuman apa nggak bisa nih kita melakukan sesuatu dok untuk kemudian mencegah agar jangan deh sampai amit-amit gitu kita kena penyakit ini. Oke, jadi yang pertama kita harus tahu faktor risiko dulu ya. Faktor risiko kanker payudara itu ada yang tidak bisa diubah, memang dari sononya sudah kodrat gitu ya. Contohnya adalah umur, ya. Di atas 40 tahun pasti makin lama makin berisiko. Sama kayak mobil, makin tua yang namanya akinya soak kah berkarat ya, body kita sebenarnya mirip ya. Kemudian gender, laki-laki sama perempuan, laki-laki banding perempuan itu 1:100 tadi. Kemudian keturunan, jadi kalau ada keluarga, terutama keluarga dekat biasanya ya, ayah, ibu, terus lagi kemudian saudara yang kanker atau yang berusia muda yang kanker, itu biasanya screeningnya atau penapisannya kita akan lebih mudah, gitu. Kemudian ras ya, Afro Amerika biasanya lebih tinggi. Kemudian ya kita memang agak berbeda dibandingkan dengan negara di Eropa sana ya. Puncak umur untuk kanker payudara di kita lebih muda ya, 45-55. Kalau di luar negeri? Yang menopause yang di atas 65 gitu ya. Makanya itulah yang saya bilang tadi, apakah ada perubahan perbedaan gen atau apa, kita terus terang belum bisa mengeceknya karena dananya memang luar biasa besar. Jadi ya kembali lagi seperti itu. Kemudian faktor yang bisa diubah contohnya berat badan, yaitu berat badan yang sudah saya katakan tadi, jangan berlebih. Kemudian diet, lifestyle-nya aktif bergerak, tidak usah sampai keringetan ngucur, itu enggak sih, 30 menit minimal nih per hari gitu ya, dengan intensitas moderat. Kemudian minum, merokok ya, minum alkohol ya, jangan, kalau boleh tidak gitu ya. Kalau memang tidak ya sudah dikurangi karena memang efeknya itu bukan 1+1 nanti resikonya naik 2. Itu enggak, dia akan naiknya kayak plateau gitu naiknya ya. Jadi merokok juga gitu. Kemudian biasanya pada yang menopause itu ada kan keluhannya banyak ya. Bisa ngilu, bisa flushing, bisa panas. Karena kanker ini? No, menopause. Karena menopause. Menopause biasanya kadang-kadang wanita itu minta gimana caranya biar, jadi estrogen itu bukan hanya menyebabkan kanker payudara. Jadi estrogen itu juga penting bagi tubuh kita sebenarnya. Hormon estrogen ini. Cuman jangan berlebih gitu aja ya. Ya itu. Kadang-kadang kalau estrogennya turun pada saat menopause itu ya muncullah keluhan-keluhan baru sehingga wanita tuh pengen bisa nggak dihilangkan keluhannya. Yaitu muncul ada hormonal suntik. Ya, enggak sih, hormonal replacement terapi. Jadi sebenarnya nebak ini loh, bukan salah ya. Jadi sebenarnya boleh saja, tapi harus tahu risikonya. Jadi kalau dikasih terapi hormon, berarti risiko untuk kankernya naik. Jadi yang bersangkutan juga mengeceknya juga harus lebih rutin. Gitu lebih rutin ya. Jadi itu ada beberapa hal. Nah kalau junk food, kemudian juga sekarang generasi micin. Ini juga salah satu pemicu. Sebenarnya kalau dikatakan langsung sih mungkin enggak ya. Jadi kanker itu sebenarnya bukan penyakit baru.
kanker itu sudah ada sejak zaman dahulu kala, itu sudah ada di Mesir. Mungkin namanya bukan kanker, tapi namanya adalah dikatakan borok yang tidak sembuh-sembuh. Tapi ternyata makin lama makin sini menjadi kanker. Kalau dulu, kalau orang Bali, kalau kita lihat di sejarah, itu kan tidak pakai baju toh, jadi topless ya. Nah, jadi kalau orang-orang yang kanker payudara mungkin disembunyikan, ya karena dulu itu penyakit yang paling banyak adalah penyakit menular. Jadi dulu orang-orang dulu tuh meninggalnya ya karena penyakit menular, ya bisa kolera, diare, TBC, malaria, itu meninggal. Tapi sekarang dengan higien sanitasi berkembang, teknologi berkembang, angka harapan hidupnya makin panjang, ya kankernya makin numpuk. Yang gitu. akhirnya muncul, Ya, terlihat gitu, kelihatan, gitu ya. nah gitu. Jadi kalau junk food, ya proses masaknya itu mungkin ya saya bilang tidak boleh sama sekali, ya tidak akan. Sesekali ya itu, balik lagi, tidak ada yang sesuatu yang berlebihan itu baik. Jadi boleh namun dikontrol ya. Alangkah baiknya sih kalau kita ke gaya hidup sehat ya Dok ya. Cuman zaman sekarang susah ya Dok ya. Susah. Macam-macam semuanya sudah bercampur. Nah kemudian jika kita kemudian merasakan gejala-gejala yang tadi disebutkan dari sadari itu tadi, apa yang harus kita lakukan, Dok? Oke, jadi yang pertama itu adalah jangan panik. Jadi sadari itu, saya pikir pertama ada periksa ke dokter, bukan? No, jangan panik. Baru, waduh, aku ini tumor pikirannya udah aneh-aneh. Ya, enggak, ya memang tidak ada orang terdiagnosa tumor saja, tidak ada orang langsung senyum sumringah tuh kayak dapat hadiah, tidak ada. Nggak mungkin, ya apalagi terdiagnosanya kanker gitu ya. Tapi jangan panik. Kalau orang Bali, kembali saya bilang itu ada yang namanya peribahasa aget ya. Aget untung ya. Jadi itu saya dengar dari pasien-pasien saya yang bilang, ya nggak apa-apa Dok, masih untung saya masih bisa jalan, masih untung walaupun saya stadium 4 saya masih bisa jalan-jalan. Daripada yang itu pasiennya cuma tidur aja. Ya gitu. Jadi seperti itu. Kalaupun dia terdiagnosa tumor, ya masih untung terdiagnosa tumor sekarang, bukan lanjut. Kemudian stadiumnya agak lanjut, ya masih untung. Jadi seperti itu ya. Tetap bersyukur. Ya. Jangan panik, tetap bersyukur dulu. Kemudian periksa ke dokter. Karena ada banyak rangkaian yang dan kita tidak berjuang sendiri ya Dok. Pasti akan didukung oleh rekan-rekan dokter dan juga mungkin ada komunitasnya juga pasti ya. Ya kalau pengobatan kanker melibatkan banyak orang ya, keluarga pasti harus support ya, keluarga. Kemudian kalau misalnya bekerja, tempat kerjanya juga harus menyupport. Jangan nanti kalau terdiagnosa kanker langsung, ya beberapa orang masih menganggap kanker itu penyakit menular ya. Nanti aku tertular atau apa, atau tidak menghasilkan atau apa gitu ya. Menghambat atau nanti gitu ya. Iya. Kemudian pemuka agama, tergantung agama masing-masing. Ya kita dokter itu kan berusaha menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan kan Tuhan pasti. Betul. Ya, gitu. Betul. Berusaha namun tetap saja takdir ya. Nggak bisa kita melawan. Berusaha dan berdoa. Aditya, sebenarnya nih datang ke sini dengan teman-temannya ya. Ada banyak sebenarnya saya nggak bisa masuk di layar kaca. Apa sih kemudian yang kompak ini kedepannya ingin capai gitu, achieve, atau ada yang ingin dicapai bersama dengan teman-temannya ini? Yang menjadi fokus utama kompak ke depan ini apa sih? Ya, tentunya fokus utama kompak itu sudah tertuang dalam visi misi ya. Kita harapannya ke depan itu adalah kita mampu menekan ataupun bisa menurunkan ya angka kejadian dari prevalensi individu yang terkena kanker dan angka kematian ya akibat dari kanker. Dengan cara yaitu pemberian edukasi. Ini yang paling dasar, pencegahan primer. Ya, kita harus tahu dulu ke masyarakat itu bahwa mereka tuh punya wawasan dulu, wawasan dasar, pengetahuan dasar tentang bagaimana sih mencegah kanker. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Seperti itu. Harapannya ke depan ya, Astungkara, masyarakat Bali ini lebih sadar ya tentang penyakit kanker itu sendiri. Dan ke depannya harapannya adalah angka kasus kanker di Bali itu dapat menurun. Seperti itu. Menurut Aditya sendiri, dengan gerbek desa ini apakah sudah maksimal untuk kemudian mencapai visi misi tadi, atau mungkin Aditya punya cita-cita nih nanti akan masuk di medsos dan lain sebagainya untuk lebih aktif menyentuh masyarakat? Baik, saya izin jawab. Kalau dari pandang pribadi ya, tentunya setiap proker ada kelebihan kekurangan, dan tentunya kita tidak boleh namanya stagnansi begitu saja. Kita harus update ya. Dan kreativitas itu harus dikembangkan. Tentunya sekarang kita tahu masa pandemi,
dari tahun 2020 ya, sampai 2021 itu puncak-puncaknya, kita tidak bisa melakukan namanya penyuluhan secara langsung. Itu karena ada pembatasan kegiatan ya. Betul. Gerebek desa pun pada saat itu belum bisa berjalan. Baru berjalan tahun 2001. Nah, maka dari itu kita perlu namanya kreativitas memanfaatkan media online, media sosial. Kita bisa melakukan edukasi secara online, baik itu melalui video ataupun poster. Baik. Seperti itu. Mudah-mudahan sukses ya, kompak, mulia sekali soalnya visi dan misinya. Dok, terakhir, gimana caranya agar masyarakat kemudian yang menyadari deteksi tersebut, sadari itu tadi, kemudian tidak takut untuk ke dokter? Mungkin apakah ini banyak pertanyaan masyarakat ya, apakah ini di cover BPJS gitu dok? Karena masalahnya takut di sana biasanya ya. Antara dua ya. Memang ditanggung sama BPJS, tapi tidak semua ya. Tapi kalau pemeriksaan standar ditanggung. Jadi kalau saya sih prinsipnya kalau ada kelainan ya, pokoknya merasa discomfort atau pokoknya tidak nyaman gitu, langsung ke dokter. Tidak usah nunggu benjolan dulu. Karena yang seperti saya katakan tadi, kalau di luar negeri sana stadium 0, stadium 1 yang banyak. Ya, jangan panik. Kita sama-sama akan berusaha. Ya itu, kalau kita kan smartphone semua ya sekarang, kalau di googling pengobatan kanker tanpa operasi itu udah muncul semua, sampai beli all shop juga ada. Jadi itu ya, kita yang kalahnya di situ. Kita kalahnya di situ. Itu saja dok. Ada lagi pesan untuk masyarakat? Tidak ada. Ya. Terima kasih sekali lagi dokter dan juga Aditya sudah bergabung bersama dan memberikan kita banyak sekali informasi penting. Tentu saja kita harap apa yang kita perbincangkan malam ini bermanfaat untuk pemirsa di rumah, dan sekali lagi mari kita sadari kesehatan kita sendiri, karena jika bukan kita maka siapa lagi, dan menyadari atau mencegah lebih awal tentu akan membantu kita untuk dapat menjauhkan diri dari penyakit yang berbahaya. Akhir kata saya Galuh Praba dan seluruh kru pamit. Sampai jumpa di Wacana Publik episode mendatang. Om Santi, Santi, Santi Om.